Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Solihin dan rekan saya Putri Anajemi. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang Sistem Pers Indonesia. Sistem Pers Indonesia adalah keseluruhan tatanan, aturan, dan praktik yang mengatur kegiatan jurnalistik dan media massa di Indonesia. Sistem Pers Indonesia ini memuat aturan dan cara kerja dalam dunia jurnalistik dan media di Indonesia. Sistem ini mencakup bagaimana wartawan bekerja, bagaimana media menyampaikan berita, serta bagaimana kebebasan pers dijaga agar tetap bertanggung jawab. Tujuannya adalah agar informasi yang disampaikan ke masyarakat benar, adil, dan tidak merugikan siapapun. Dasar hukum utama sistem pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kemerdekaan pers serta melindungi hak-hak wartawan dalam menjalankan profesinya. Sejarah perkembangan sistem pers di Indonesia. Yang pertama, pada masa penjajahan Hindia Belanda, pers masih sangat terbatas dan diawasi ketat oleh pemerintah kolonial Belanda. Media yang mengkritik penjajah sering dibredel atau tidak terbit. Namun di masa ini mulai muncul pers nasionalis yang menyuarakan kemerdekaan. Yang kedua, masa kemerdekaan 1946 sampai 1965. Pers menjadi alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Banyak media mendukung pemerintah dan membangkitkan semangat nasionalisme. Tetapi masih terjadi tekanan politik terutama saat masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Pers dikontrol ketat oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Media harus tunduk pada aturan dan sensor melalui Departemen Penerangan. Banyak media yang dibredel jika mengkritik pemerintah. 4. Masa Reformasi 1998 sampai sekarang. Kebebasan pers lebih terbuka dan dijamin undang-undang. Banyak media baru bermunculan termasuk media online. Pers lebih bebas mengkritik pemerintah tetapi juga dituntut untuk bertanggung jawab. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Aldi, yaitu di bagian C, peran dan fungsi pers dalam demokrasi di Indonesia. Nah, pers ini memiliki peran yang sangat penting dalam demokrasi di Indonesia. Pers juga disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang tugasnya yaitu menyampaikan informasi yang benar, akurat, seimbang, dan tidak dimanipulasi, supaya masyarakat bisa mengerti dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pers juga berfungsi sebagai kontrol sosial, yang artinya media bisa mengawasi jalannya pemerintahan jikalau ada yang curang, korupsi, ataupun kebijakan yang bisa merugikan masyarakat. Nah, pers ini bisa mengungkap dan memberitakannya di publik. Selanjutnya di bagian D, apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh pers Indonesia di era digital? Nah, tantangannya ada banyak ya. Yang pertama, hoax dan disinformasi yang semakin banyak menyebar luas, dan pers ini harus bekerja ekstra untuk meluruskan informasi-informasi yang salah tersebut. Yang kedua, pers ini harus bersaing dengan media sosial dan platform digital yang update-nya lebih cepat dan lebih fleksibel. Yang ketiga, ada monetisasi atau cari uang dari berita juga semakin susah karena orang sekarang lebih banyak membaca berita secara gratisan di internet. Yang kemudian ada juga tekanan dari pihak politik ataupun hukum yang bisa membuat pers merasa tertekan. Dan yang terakhir adalah kebiasaan orang-orang dalam mengkonsumsi berita juga berubah, karena sekarang banyak yang membaca berita melalui HP atau media sosial, jadi media harus ikut beradaptasi. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 6. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.